Saya naik bersama panitia turun ulun ke keluar ini bekerja di atas sebab takutan ulun kalau terkurung dalam tangga lift. Masa orang segagah ulun sampai terkurung di tangga lift, apa kata dunia? Jadi ulun kada hendak masuk tangga lift sorangan, kau hendak. Hadirin yang dimuliakan Allah, tibalah saatnya kita memasuki acara inti tausiah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan disampaikan oleh ayahanda kita Kiai Haji Fakhrudin Nur. Pada ayahanda kami berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, wabil khusus ayahanda Rusli Kornai beserta Ketua Majelis Ulama Indonesia Indragiri Hilir yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat agung, lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan pada malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan akan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, hikmah daripada mengulang-ulang menceritakan tentang kelahiran
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini tidak diragukan lagi. Sidin punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik itu ada kitab menerangkan guru Sidin kadang kurang 700 orang untuk memaham Al-Quran dan hadis. Kita guru paling ada ketujuh, itu pun termasuk guru silat berdua, tinggal 5 itu lagi. Imam Malik ini setiap malam beribadah, setiap malam bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita jarang mimpi malam siang jadi kenyataan. Bila mimpi malam siang jadi kenyataan, bualnya 6 bulan. Kalau mana-mana berbual. Padahal Imam Malik setiap malam mimpi malam siang kenyataan. Kita ada, tapi bagus juga. Karena menjadi kenyataan, bingung kita. Tadi malam termimpi disasahi anjing. Kalau esok jadi kenyataan, Anda bukaan kemana kita? Untung cuma mimpi. Kadang mimpi juga, tapi ada katanya mimpi yang bagus punya orang. Belum ada melihat di TikTok Julak Atoy. Belum hanya ini ke Samarinda tiba puasa tadi. Kemarin puasa bertemu lagi dengan Julak Atoy di Samarinda, Kalimantan Timur. Acil bayah dan mimpi disasahi ulang. Minta jawaban dengan Julak Atoy, apa maksud mimpi itu? Julak Atoy dipatoknya Acil. Koja Acil bayah ada sawah Julak naik ulun tinggalkan buka. Koja Julak Atoy caranya dipatoknya cilai baik benar ada orang hendak dia. Memang dia asalnya pada dipatoknya, tapi kubuliki pula patoknya. Kata Julak, berdarah lacil. Koja Acil bayah ada caranya berdarah cilai kejadian. Memang dia pada berdarah, tapi kuku kritis berdarah di sini. Apa maksudnya tuh? Koja Julak Atoy itu cilai pian keadakan beleki aja. Imam Malik mimpi malam melihat singa masuk ke kota Madinah, punya guru kami. Meminum habis banyu Madinah, paham Sidin. Esok ya Sidin ulun kedatangan murid yang haus ilmu, singa ilmu. Dihadani Sidin ternyata yang datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini cerdasnya luar biasa. Tidak ada yang didengar kecuali langsung hafal. Kita ada harapan. Kita ini kada cerdas. Jangankan hendak memaham Al-Quran hadis, memaham teka-teki lambat. Ada cerdas. Ulun ditahuni oleh guru dari Pangkalabun. Kenapa guru dia? Bila kita mau unjuni ikan haruan, kenapa ikan haruan maka makannya menyambar? Kan unjuni kan menyambar. Ulun tidak pernah jawab. Sekalinya jawabnya karena ikan haruan kada bertangan. Caranya bertangan menjember di sini unjul juga. Ulun mailangi guru Udin sama Rinda. Sama-sama kami di Banjarmasin. Sidin menginap di hotel Nam Tinggi di tingkat 12. Ulun paling boleh naik ke atas tuh, karena pakai sandal ini hutan. Ulun mendarat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, diandak di hotel Bahala yang mewah tuh. Pas tingkat ke-8, saya naik bersama panitia. Panitia turun, ulun kan beri keluar lagi. Bekerja di atas sebang. Takutan ulun. Kalau terkurung dalam tangga lift,
Masa orang segagah ulun sampai terkurung di tanggal lip, apa kata dunia? Jadi ulun kada hendak masuk tanggal lip sorangan tuh hendak naik ke atas bersama teman-teman. Sekalinya Guru Udin bertanya, kenapa katanya sapi itu maka beriuran? Nah itu dia ada debat. Ternyata sapi kenapa beriuran? Karena sapi kada bisa beludah di sini. Ujung lagi kan? Tapi kita ini kurang tangkapan buang. Ulun di Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawa oleh panitia makan di warung. Ojek panitia Guru tambah nasi, kada usah khawatir. Makan di sini nasi kada dihitung, yang dihitung lauk aja Guru aja. Ayo ulun di mana untungnya? Makan nasi kada dihitung, hanya lauk dihitung. Kenapa ulun makan nasi kada dihitung? Karena dia amun dihitung lagi Guru berbiji kan dia makan. Kada cerdas kerja, cerdas. Orang berkisah, malam tadi Guru aja semalaman hujan, tapi dulu bervisi. Jadi dulu talang rokok bocor, ada aja. Atau dulu kadang-kadang ada aja. Dulu kenapa? Dulu bervisi, ada menukar aja. Sangka saya benunya revisi, rupanya dulunya revisi. Ada menukar, kita ini kan cerdas. Kalau Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa dalam menangkap ilmu pengetahuan. Maka itu Sidin umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 47. Jangankan Al-Quran, alifan gak apa. Ayat berlangganan maka 47 benar jadi imam. Ini dibawa anak Nahalwi dibawa. Karena berlangganan kuliah kulwallah, anak Nahalwi itu hafal. Suatu saat jadi imam, pas rakaat kedua baca Fatihah amin. Anaknya berbisik kawan mamanya, mak jangan anak. Abahnya pasti baca qul huwallahu pula. Abahnya tinggilah ayat keinginan anak, pindah ayat. Inna a'tayna. Menjadi a'tayna kada tahu boleh. Waduh, jenang ini kami selesai jenang Tuhan ini bilang begini. Terpaksa nang bini mageni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pada cerdas. Imam Syafi'i itu cerdas luar biasa. Apa Sidin? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asyahullah yawmal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Uji Sidin, barang siapa yang sanggup mengumpulkan kawan-kawan untuk tadi dibacakan cerita kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kawan-kawan diundang kumpul di tempat ini, termasuk ulun diundang datang ke sini. Kemudian sebelum datang wahayyaat lahum ta'aman, dan kita sudah menyiapkan untuk yang datang makanan. Maka belum acara sudah dibagikan makanan. Baulah nasi kotak. Kenapa? Maka kita maulah makanan dibacakan cerita kelahiran Nabi. Karena kalau makanan ada dibacakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita makan, maka makan itu bergerak-gerak di dalam perut mendoakan agar kita yang memakan dosa diampuni Allah. Banyu yang ada itu turun 1000 cahaya ke dalam banyu, bila diminum mudahan hati takkan merasa nyaman. Itu menurut perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Marahnya sama ulun, ujungnya yang berbeda. Sidin Fakhruddin Ar-Razi, kalau ulun Fakhruddin Al-Afghani. Orang yang bilang urut di Afgan di mana-mana, gubernur yang di Kalimantan Timur pun mengakui
begitu dikujur mirip Afgan juga aja. Banyak orang bilang julang atoy aja mulai kecil ringkas, julang atoy bersama guru Afgan. Ulun nggak ada sadar kalau gagah orang yang bilang coba aja, coba Pak Santri lihat mana Afgan, aku gak ada ketahuan. Sekalinya diputar ke Afgan tuh, nyanyi judul lagu Kehilangan Cinta, ulun perhatikan bisa mirip juga. Makanya ada banyu, ada makanan, dibacakan cerita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wa amila ihsanan, dan berlaku baik kita kepada yang datang. Kipas angin hidupi, lampu hidupi, tikar diampar, kursi dipasang, meja dipasang. Yang datang dipersilahkan masuk, disambut di mana-mana. Parkir Honda sudah diatur, itu namanya berlaku baik kepada orang yang datang, orang yang memuliakan akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didapat hikmahnya? Ba'asahullah yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka dia nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti bersama orang-orang siddiqin, bersama orang-orang mati syahid, bersama orang-orang sholihin. Kemana digiring? Menuju surga yang penuh nikmat. Alhamdulillah. Kita nih kalau hendak masuk surga mengunyur surangan berat juga. Kita nih kalau hendak masuk surga lewat jalur hisab berat. Amal tuh biasa itu kan pamer ini tampun merasa ibadah terus pada 4 rakaat jusnya tahajud malam merasa ibadah saja. Baca Al-Quran sebulan khatam merasa ibadah. Jadi kita ini kadang beramal kecampuran dia masih ibarat kue ini arum baunya tapi dalamnya berpira pahit kan. Bau arum tapi rasa pahit. Makanya dia guru kami, kita ini beribadah ini kada usah minta surga, malu kita. Paling tidak kita minta yang disiksa aja dia. Pikir sama ini. Memang ada bisa surga, tapi jangan disiksa. Kenapa? Malu minta izin amal berkira ya Pak. Banyak penyakitnya, dosa ada hitungan. Melakukan dosa ini ikhlas kakaknya tak berdosa. Dosa yang berdiwang yang ada hitungan. Pasana kesini nyamber panau orang, pada seorang tuh panau itu cuman bija, ya bang potongan panaunya, kawan tuh panaunya bulat kayak duit pink. Kita tuh harusnya ikan tapi berumur sama ya berpanau. Nanti dipandiakan kurang-kurang pada seorang berkurang, cuman keadaannya lain-lain. Orang ini kurangnya di bulu, ini kelihatan orang awal lain. Kurang di bawah dia, pada melihat orang tapi sama berkurang. Kata Mbak Yai Maimun. Kalau kita di akhir zaman ini mencari kawan kada bisi salah, mencari kawan kada bisi aib, misalnya kau hidup seorang. Maka itu kita kan dosa yang berjiwa. Kajian banyak berjiwa sama pada berkurang. Banyak berjiwa seorang. Awak kita ada dosa juga. Paling tidak yang berdosa juga. Amun kita lewat hisab, kabila sampai. Jangankan di akhirat lewat hisab, di dunia ini aja kalau kita ada lewat jalur khusus berat kita. Haul abahu sekumpul di Kalimantan Selatan, kalau kada dapat jalur khusus hapok liar anak masuk kamu salah tuh hapok. Kalau malam Senin acaranya kita datang ibadah zuhur atau ibadah asar, ada bakal masuk. Kalau tidak dapat jalur khusus, tapi kalau dapat jalur khusus kawan, ulun dapat jalur khusus 5 kiloan lagi dengan acara karena ulun terlambat datang. Saya bilang sudah ulun ikut di sini aja kan, di mana-mana kan ada layar tancapnya. Sekali ulun turun rata-rata orang patuh. Sehingga lapah ulun melayani bergambar, ada yang membawa masuk ke rumah, maka petugas menelpon ke dalam, dijemput pakai Honda 2 buah dari dalam. Akhirnya ulun dapat jalur khusus masuk ke dalam. Orang sudah ramai dudukan, kemudian memberikan jalan pakai Honda sampai ke tempat.
jam 5-10 menit saya masuk ke musola lewat hadapan, itu pintu buka tutup, begitu ulun datang karena dapat jalur khusus digiring oleh pengawal, akhirnya masuk ke dalam. Padahal jam 5-10 menit masuk pas paling hadapan. Kenapa? Karena dapat jalur khusus. Mungkin dapat jalur khusus, aku ada bakal sampai gitu. Di akhirat itu, apalagi itu kan yang hadir cuma 4 juta orangnya. Tapi kalau di akhirat 4 juta triliun, menjadi itu orang. Namun dikumpulkan yang satu akidah aja, itu pun tidak sebenarnya. Namun di akhirat semua akidah terkumpul di sana, di padang mahsyar. Nah, bukannya tanggung-tanggung triliunan orangnya. Namun kita ada dapat jalur khusus, anak ke surga, lewat mana kita? Anda ke mana tujuannya? Nalipun guru kan 2 HP. Minta kirimkan Sherlock, mana kawan? Mbak Google kan berfungsi lagi. Kau tanya kan berfungsi di sana, ada orang jualan HP di sana. Kemana kita? Kalau kada dapat jalur khusus, maka itu salah satu mendapatkan jalur khusus supaya kita digiring bersama orang soleh. Agungkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun di Hadil Bakti Banjarmasin, di rumah Tuan Guru Haji Muhammad Bakhit Barabai. Malam Ahad pengajian. Saya jam 11 sudah datang di situ. Sidin sedang istirahat. Saya dilayani Cimbah Zuhur, pindah ke rumah sebelah makan. Sedang makan sekitar jam 2 dulu. Setengah makan sekalinya datang putusan, Abah Guru menunggu dia di ruang tamu, ambil apa makan. Saya memang terbiasa dari munduk itu, bila dikiau guru apa nak kulakukan kutinggalkan. Ayah itu hebat. Sidin menelepon pakai telepon pondok, kadang mau menyewa ke rumah. Cuman Sidin kepada bila ke pasar singgah ke rumah. Ulun kada nunggu ke pasar, langsung ulun tinggalkan gawian, langsung tindak sepeda, main jam sepeda kekanakan, langsung ke rumah Sidin. Ulun anak berangkat haji 2005-2006, duit pas-pasan habis dah. Sekarang Mbah Yai pulang bersurah kawan-kawan ulun. Kawan ulun jujur benar juga kan aku mau baca. Menelpon Mbah Yai tahu ya, situ anak tulang ke Makkah. Lalu apa kata Mbah Yai? Ujar Mbah Yai, mbuk iyo nang kini di sirat satu makan. Ada paham kan? Maunya ke sini dulu di sini sebelum berangkat. Saya ada menunda lagi, pinjam duit aku terbang ke Jakarta ke Pekalongan karena Guru Mahara belum datang. Bulan Maulid nih, jadwalnya sudah ulun atur pol. Sekarang masuk SMS anak Mbah Yai dari Pekalongan. Penjenengan diharap datang menghormat Aul Mbah Yisufi karena 31 Agustus Ahad malam Senin nih. Maka saya Ahad ada jadwal di Yakob, memohon saya mengemis kepada panitia, kawalah jangan ulun ceramah, ulun disuruh ke Pekalongan. Padahal aturannya malam Isnin saya mengisi di Pelangkaraya Kalimantan Tengah, tapi saya bohongkan, minta kosongkan satu malam. Jadi insya Allah tanggal 31 Ahad nanti saya sudah beli tiket ke Jakarta langsung ke Pekalongan. Habis haul nanti malam itu juga berbulik ke Jakarta, jam 12 terbang lagi ke Kalimantan Tengah. 31 berangkat, insya Allah buliknya 2 hari sebelum haul, 3 provinsi. Tapi karena anak Kiai menyuruh hadir, saya tetap hadir. Karena saya kata mudalil, innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu didapat harus belajar. Tapi wal barakah bil khidmah. Namun hendak dapat berkah, berkhidmatlah kepada guru. Itulah yang dapat ulun lakukan.
kada bisa menolak. Akhirnya datang ke rumah Sidin, bercakap kawan Sidin dari jam 2 sampai jam 3.30 azan asar. Kemudian Sidin guru istirahat di kamar hadapan, Sidin di kamar belakang. Sekalinya melihat ulun jemaah asar tuh penuh masjid nang hadir pengajian karena malam pada pengajian itu 9 jam 9 malam pengajiannya, asar sudah penuh. Sekalinya maghrib melimpah sampai keluar. Orang tua kita Haji Zainal Tua hadiri acara pengajian Sidin. Orangnya puluhan ribu, hebatnya duduknya rapi betul. Kita 300 juta tambur. Ini artinya orang tua kita nih, Sidin memperhatikan bujur rapinya luar biasa keramah Sidin tuh. Jadi yang matur, tapi rapinya terpikir ulun, nah ulun nasib nih. Berarti ulun kata kawa hadir awan Sidin. Saya hadir di pelataran rumah Sidin aja. Ada mungkin ulun menembus kurang nang duduk rapi itu. Amun kayak ini kan nyaman menyalur-nyalur, di mana lupa duduk situ. Tapi dari sana kurang rapi, gimana duduk? Amun kita duduk menyuruh orang kan, malu lah kayak gua kesiangan. Maka orang gagah pulang. Jadi jam pemarahan aku duduk di pelataran rumahnya aja. Sekalinya imbah maghrib, sekalinya ulun masuk ke kamar, sekalinya dipanggil abah guru madam. Sidin rupanya jam 7 ke majelis itu. Jadi berdiri di talawa madam ulun keluar. Rupanya ulun dibawa ibu Mbak Iwan Sidin, berduaan kami dikawal masuk ke ruangan. Ada yang bersalaman, boleh berdiri tapi tidak boleh salaman. Lancar ulun masuk. Di dalam itu ada ruangan para habaib dan kiai. Rupanya Sidin ada lagi kamar khusus, kursi nang begini 2 aja melepak. Saya nak di luar dipanggil, kan boleh kawan guru. Jadi kami berdua berdudukan, minuman, makan buah, azan isya. Habis azan isya sembahyang sunat di situ. Kamar keluar kami berdua, Sidin jadi imam, ulun belakang Sidin. Kenapa saya bisa di situ? Karena ulun digiring bersama orang soleh yang ditunggu dalam pengajian aman kebatar air tiap bisa. Bayangkan di akhirat, maka amalannya ada banyak. Kehadiran kita malam ini semata-mata mengagungkan, menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mudah-mudahan kita banyak masuk surga digiring bersama mereka yang ditunggu di lain hisab. Amin Allahumma amin. Imam Syafi'i menampilkan ulang di dalam kitab Asrarus Shalah karangan Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari, Tuan Bersapa. Jadi di situ ada wasiatnya Imam Syafi'i. Ujar Sidin, kalau hendak nyaman menuju surga, 4 yang harus diamalkan. Pertama, kerjakan setiap yang diperlukan, apapun alasannya. Siapkan waktu, jangan menyisakan waktu. Kamu menyisakan waktu akan beribadah, menjadi sisanya, nah tak beribadah. Jadi memang disiapkan waktu untuk beribadah, apapun alasannya. Tetap hari ke hari kita gawe ibadah. Amrun yang tasiluhu, setiap perintah yang menjunjung tinggi kita orang mukmin akan perintah. Tapi alhamdulillah kita nih kalau menggawe perintah alhamdulillah banyak bisa, tapi kadang bisa gagal meninggalkan larangan. Itu masalahnya. Contoh pada cukup banyak lah. Ada orang suki menyelamat rumah, bola rumah 4 tingkat, rumah ditata begitu indah kayak rumah yang ada di film Indonesia. Film Suara Hati Istriku Menangis membayangkan, entahlah rumah siapa yang syuting Sidin. Menyelamat rumah, mengundang kita sekampungan, kita bisa datang. Cuman acaranya kebanyakan. Tingkat bawah membaca maulid Simtudura sampai habis sejam. Naikkan ke atas baca berjanji pulang sejam pulang. Naik ke tingkat ketiga baca maulid tiba sejam pulang. Jatuh rumah kita naik ke tingkat keempat dikira makanan. Bukannya belum juga ada satu nang ada sabar dilakon. Kita nikah makanan kenapa aja mau naik karena harus ke atas. Jatuhan rumah belum
membagi gadang nasib kawan-kawanan tulangnya. Ada tadi yang belum makan tiga jam dia membaca. Ada kawan dia tuan rumah aku ada nazar bila selesai pulang rumah 4 tingkat, keempat-empatnya membacakan cerita kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jemaah Pak nazar juga, tapi jangan mendekatkan orang. Kalau 4 di sini dia belajar kami sasarannya, namun dia belajar dia disuruhkan membaca, tapi tak boleh kasih sayang pulang karena di tingkat terakhir ada mungkinlah dikasihkan keempat dan ke hubungan rumah. Masih angkatan di sini berusia undang dalam pesatang di sini boleh katakan terapun maka banyak kata jadi naik ke undang-undang pada sekalinya dibaca dia ulami habis membaca yang keluar buku kaca maka ulang ya Allah sesuatu kunyong di atas bubur kenapa kebanyakan kuah pada kacangnya burung mengikuti kuahnya hanya ketemu kacangnya kira-kira kulit itu sangguplah ada manusia ya paling sampai ke simpang jalan ke rumah percuma aja jadi orang sugih pemalas ya katanya suara rumah ada salahnya nyebulah rumah karena pada salah duitnya ini menyalaman mengundang kita sekampungan ada salah siapa yang mau tulakan bangku berjuang tulakan yang membaca cinta surat ada salah disuruh campur ada salah yang salah siapa seorang kenapa maka kamu lapar kada makan dahulu orang tulakan jangan tua sama arah hidangan orang bentahlil aja orang berdua beramin bila ada hidangan keluar makanan bila hidangan kedede budikan bila budi mau undang pulang jangan tulakan aneh kan. Yang kedua uji sibukkan diri dengan pekerjaan kebaikan apapun kebaikan digawi. Kenapa? Karena kita pada tahu lewat kebaikan mana kita dapat ridha Allah kita ada tahu. Kata merida fi taatin Allah rahasiakan ridanya itu ada di salah satu taat kita kepada Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Nasaihul Ibad begitu sedikit meninggal dunia ada orang salih pemimpin melihat tempatnya Imam Al-Ghazali di tempat yang sangat mulia, maka orang bertanya apa sebab sekian mendapatkan pangkat yang mulia? Oh ya Imam Al-Ghazali aku ingin ditanya juga kenapa maka dapat pangkat yang tinggi. Aku sih mengingat sebahyangku pokoknya ada mengingat puasa ada juga. Ternyata saya mengarang kitab ada lalat kehausan hendak minum air tinta pujistin aku memandak meneruskan mengarang kitab ku biarkan lalat meminum sampai kenyang terbang sebab aku kesian awal lalat maka dapat rahmat Allah. Kalau dalam kitab Mukhtarul Ahadis dua riwayat pertama perempuan macal, yang kedua laki-laki macal. Laki-laki macal itu kalau bahasa Arabnya khaliun artinya laki-laki hidung belang, bukan hidungnya belang, arahnya hidung belang. Kenapa hidung belang mata keranjang? Orang mata keranjang dia baungan. Ada paham juga playboy, ada paham juga hantu beginian. Pokoknya berjalan kehausan ada sumur tapi dalam tajur di sumur minum sampai hilang dahaganya, kemudian naik ke atas melihat ada anjing kehausan. Dalam hadis itu anjing itu sampai memakan serangga tanah, lalu kesian melihat anjing kehausan turun pulang melepas satu pakaiannya dicipukannya baju diminumkannya ke anjing. Fasyakarallah Allah berterima kasih taubatan nasuha husnul khatimah sebab berbuat baik menginumkan air kepada anjing. Maka itu kebaikan apa aja kita lakukan. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup di dunia ini dua aja. Pertama, Allah menyuruh kita hidup jangan sedih hati, jangan susah hati. Apapun yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Kita tinggal berdoa, kita tinggal bekerja, berusaha. Namun ketentuan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa kita hendak berangkat umrah ke Makkah, banyak berdoa, berusaha, amalkan surah Al-Waqiah setiap malam. Setahun dah mengamalkan kan, dia berangkat tambahi baca surah Yasin setiap malam. Setahun pulang kan berangkat juga baca surat Tanah jual. Duitnya setorkan. Nah masalah berangkat itu urusan Allah. Apa yang terjadi jangan sedih hati. Untuk apa kita sedih hati? Jangan susah hati.
Bagaimana supaya jangan sedih hati, jangan susah hati tentang dunia jangan dienak di hati. Aman Pak? Bila dunia dienak di hati, begitu lumpuh sakit hati. Coba lihat di televisi itu banyak artis. Contoh gampang, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu bungas, bida-bida tipis om bini kok. Karena percaya kapan sosok usia. Memang mirip Ayu Ting Ting, Ustaz Mael tahu kan? Yang Ayu Ting Ting kan ketika Ayu Ting Ting menikah kemarin, ada tak kita orang pemilahan yang terluka hatinya? Tidak ada. Tapi kalau orang yang kita cintai ternyata menikah dengan orang lain, laki-laki mana yang tak terluka hatinya? Kenapa? Karena dia dianggap di hati. Dunia ini kalau dianggap di hati, sakit hati. Maka bila dunia kada dianggap di hati, kita ada susah hati. Ada duit alhamdulillah, kada ada duit nasib dah. Jangan sampai burung sulit, burung punai. Kada berduit bini kemamai. Hari itu burung sulit, burung punai. Banyak berduit berenai. Ada usah sedih hati. Apa yang sudah terjadi itu sudah ada yang mengatur. Kehendak kita begini, tapi keputusan Allah lain banget. Kenapa? Karena kita ini kan jauh dengan Allah. Kalau orang-orang hebat, ya orang-orang hebat bilanya berdoa terlintas saja bisa datang. Kita piru-piru untung berdoa pada waktu. Ada di zaman dulu orang ini anak sembiak istisqa. Ada orang tua bernaung di bawah pohon kepanasan. Bertanya anak kemanaan pian, anak sembiak istisqa. Oh dia orang kami pian dan sompat pian Tuhan berdiam di sini. Berdoa dari sini jadi aku hai coba di sini ya Allah ya Tuhanku, hujankanlah hari dengan berkah yang ada di dua mataku. Ketika menggerak bau hujan tak jadi semua istisqa. Gitu orang kenapa sih ini maka ini berdoa langsung hujan? Ternyata dua matanya pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dekat hatinya dengan Rasulullah, maka Nabi hadir dalam mimpinya. Dia dekat dengan Allah, bercakap bertawasul pada kekasihnya. Ternyata lakas dua dikabulnya parah. Kita ngomong parahnya mari kita rumah bersebelahan, namanya tokol. Begitu kita bertanya jam tokol, hitungan detik mencabol tokol. Tapi kalau jauh kawan di Sungai Salak pinjam tokol 2 hari belum sampai. Singgahnya pulang di pasar malam ngopi bersama. Kalau maka panjang bulu madam. Kenapa? Lah kita jauh. Kalau jauh itu sabar hidup. Ada masjid itu langsung dikabul. Kata guru kita. Ada orang bertamu ke rumah tuan guru. Hendak mengetis saja bang. Jadi dia guru pian hendak makan apa? Sekalinya menyambat ulun hendak makan buah durian, maka pada musim durian Oke sidin ada ini setumat aku membuka lalungkang, buka sidin lalungkang sorong tangan hitungan detik tarik 2 biji durian. Awaknya kan begaya itu buka lalungkang sorong tangan belum tangan kita pada durian paling tadi buruk. Kenapa? Kita jauh dengan Allah ya Pak. Ada orang kemarau lama, tuan guru mengembara ke sana ke sini, singgah ke gua. Sekalinya ada hamba sahaya yang rupanya kada baik, sujud kepada Allah tapi lama. Didengarkan sidin, apa bacaannya? Ternyata suara keluar kalau baca kita, ya Allah turunkanlah hujan karena hambamu sudah lama menantikan hujan. Kalau engkau tidak turunkan hujan ya Allah, aku tidak akan mengangkat dari sujudku. Ternyata hujan hari ini jangan ditiru. Kalau baiknya jual lawas kemarau ya Allah bila ada hujan dan aku angkat sujud pas seminggunya hujannya. Sujud kenapa? Karena kita ini masih jauh. Ada kisah orang ini berdoa, ya Allah berilah aku bini yang cantik jelita tapi seorang perawat di rumah sakit. Awak sekolah S3 sama ini perawatan bunga sekolah sekalinya tulang ke pasar menggunda melamun saya juga mbak imbah masuk rumah sakit
Begitu masuk rumah sakit, dirawat beberapa hari, ternyata yang merawat wanita yang masih gadis. Sehingga dia hari-hari bertemu berdua terus sambil merawat. Rupanya akhirnya lama-lama perawatnya merasa nyaman dengan pasiennya. Pasien pun merasa dekat dengan perawat, merasa diperhatikan. Sudah wagas, gulik, saling bertukar HP, SMS-an, akhirnya menikah. Itu di hadapan saya sendiri terjadi. Di mana? Di film Indonesia. Nggak sini di mana? Film. Rupanya Allah memberi apa yang kita butuhkan, tidak memberi apa yang kita cinta. Kenapa? Karena kita jauh dengan Allah. Maka itu kita sabar aja, jangan sedih hati, tiwas. Kenapa? Maka beribadah kada murni banget karena Allah, masih tercampur-campur. Yang kedua, sibukkan waktu kita dengan ibadah. Sikit lagi. Yang ketiga, amalan menuju surga supaya nyaman. Hidup harus merendah diri. Nabi itu syadidal haya wa tawadhu. Nabi bersangatan, pemalu dan rendah hati. Kemudian yang terakhir, jalan menuju surga, kasihi para aulia Allah, apalagi mengasihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai Nabi ada jaminan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia bersamaku di dalam surga. Maka itu Nabi menganjurkan. Kemudian Nabi atibu auladakum ala salasil risal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. Kemudian Nabi, didiklah anak-anakmu supaya mencintai sebanyak 3 macam perkara. 1, mencintai Nabi kamu. Kenapa mencintai Nabi? Ada jaminan. Kenapa begitu besar jaminan mencintai Nabi? Karena Nabi itu basarun lakal basar. Nabi manusia, tapi kada sama dengan kita manusia. Boleh kita selidiki satu-satu. Nah, kita sebelum lahir berada dalam kandungan mama. Nabi itu juga berada dalam kandungan mama, cuma kada sama. Nabi berada dalam kandungan mamanya, kada mengalami kawitan. Pun kita ini hanya 3 bulan hamil kawitan, sibuk sudah mau sini, uang muntah, dan saja lagi melihat laki menjelujuk. Nah, kok kita mengalami kawitan. Nabi lahir, kita lahir juga. Nabi lahir kada mengalami kawitan. Mama sidin kada merasa sakit. Kita lahir, mama bertaruh nyawa. Kita lahir, Nabi lahir juga, tapi kada sama. Nabi lahir sedikit pun tidak ada kotoran yang ada pada badan Nabi, tidak ada. Sampai wafat Nabi itu lalat kada berani hinggap di badan Nabi. Kita lahir penuh dengan kotoran, lalat berlangganan, apalagi bisol pada. Kalau ada mau jauh takut-takutan di situ paham lalat terabang. Kenapa? Karena kita ada manis dunia. Nabi bisa beludah, tapi kita juga bisa beludah. Tapi ludah Nabi kan sama ludah kita. Ludah Nabi kok berkah, ludah kita bermusibah. Ludah ikut tiga. Maka itu kada sama. Nabi hidup berperangai seperti perangai manusia, kita juga berperangai. Tapi perangainya Rasulullah, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi berperangai dalam pergaulan Al-Quran. Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ternyata Nabi ini punya akhlak mulia yang sangat agung. Allah langsung yang memuji. Makanya bila kita didapat berakhlak mulia, karena akhlak mulia ada pada Nabi, maka kita juga akan menjadi mulia. Kenapa akhlakul karimah mulia? Karena inya ada pada badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tujuan kita memperingati kelahiran Rasulullah, membaca tentang kepribadian Rasulullah agar dapat menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Orang yang bisa meniru akhlak Nabi ada 2 kemungkinan. Pertama, memang wataknya. Yang kedua, memang pergaulan. Cuman kata Imam Yusuf bin Asbad, orang berakhlak mulia seperti Nabi mesti ada tandanya sebanyak 10 macam tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ini akan disambung pada episode selanjutnya. Sehingga seperti ini yang dapat disampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.